Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku dari mahasiswa Unpari Lubuk Linggau, dan hari ini saya akan mewawancarai travel agent yang ada di suatu kota Lubuk Linggau eh, bersama manajer marketing Bapak Erwin Ramansyah, Magister Ilmu Komunikasi. Assalamualaikum Pak Erwin. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik, alhamdulillah. Baik. Ya, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan hari ini, Pak Erwin. Ya, boleh, Ya, silakan. berdasarkan travel management dari tugas saya sebagai mahasiswa, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang memotivasi Anda membuka agen travel, Pak Erwin? Ya, izin nih saya menjawab ya. Jadi mewakili dari Komisaris dan Direktur PT Wisata Travel. Di sini saya Erwin Romansa, MIKOM, selaku manajer marketingnya. Untuk menjawab yang pertama itu motivasi ya, motivasi travel agent membuka. Di ini kami memiliki visi misi ya, visi misi travel agent. Tapi ya, yang menjadi motivasi kami adalah untuk menjawab di dunia pertravelan yang mana saat ini marak sekali dengan penipuan kayak gitu. Jadi penipuan itu terjadi di mana saja gitu ya. Jadi maupun domestik, internasional, haji dan umroh. Jadi motivasi kami membuka agent travel ini adalah untuk mengurangi resiko dari penipuan-penipuan travel agent. Itu. Baik. Pertanyaan yang kedua, sejak kapan agent travel ini didirikan dan produk apa saja yang dijual, Pak Erwin? Iya, baik. Untuk pendirian dari travel agent ini kami berawal sudah sejak dari tahun 2017 ya. 2017 itu sudah kita mulai merintis di travel agent BPW, Badan Perjalanan Wisata gitu ya. Jadi domestik dan internasional. Nah, semakin lama kami menjawab tantangan permintaan dari publik itu untuk mengadakan umroh dan haji. Nah, jadi untuk masa pendirian itu di 2017, kemudian kami legalitaskan perusahaan kami ini mulai dari tahun 2020. 2020 itu kita sudah memiliki izin namanya NIB ya, NIB dan PPUU untuk perjalanan ibadah umrohnya. Nah, alhamdulillah kami salah satunya travel agent lokal Lubuk Linggau, Wisata Travel ini mengantongi izin legalitas yang resmi dan ownernya juga merupakan putra daerah juga Musirawas. Jadi owner juga asli orang Lubuk Linggau, travel agentnya satu-satunya Lubuk Linggau yang memiliki izin. Gitu. Pertanyaan yang ketiga. Berkaitan produk. Oh ya, maaf, produk apa saja yang dijual nih? Oke. Berkaitan dengan produk, produk yang kami tawarkan ini salah satunya BPW ya, Badan Perjalanan Wisata Domestik Internasional, studi banding, studi tour, bahkan DL-DL dari instansi pemerintah. Selanjutnya kami memiliki produk unggulan yaitu umroh ya, paket umroh reguler gitu kan, VVIP serta haji plus itu. Oke, pertanyaan ketiga, bagaimana pengalaman Anda dalam industri ini, Pak Erwin? Oke, pengalaman kami di dunia travel agent tentu ya kita mengalami namanya suka duka itu pasti ada ya namanya travel agent ya. Tapi yang pengalaman yang kami sangat berharga sekali, kami mencapai terakhir itu pemberangkatan jamaah umrohnya kemarin di Februari, pencapaian terakhir itu 100 jamaah dari Lubuk Linggau. Serta kalau untuk di BPW-nya kita pernah dipakai jasa kita itu untuk memberangkatkan event Mataper di Malaysia di Kuala Lumpur itu dari Gubernur Sumatera Selatan. Waktu itu masih Pak Haji Alek Nurdin untuk memberangkatkan. Nah, seperti itu untuk pengalaman yang kami rasakan saat ini, pencapaian berangkat umrohnya tadi ya 100 jamaah atau 100 pack gitu kan. Oh ya Pak Erwin, pertanyaan yang keempat nih. Nah, ada berapa sih pegawai di travel agent ini, Pak Erwin? Oke, kalau kita lihat dari struktur organisasi yang kita gunakan di perusahaan PT Wisata Travel ini,
Yang pertama itu dari komisarisnya dulu ya. Komisarisnya itu owner langsungnya kita ya, Bapak Haji Jajat Sani SE. Selanjutnya di bawah komisaris itu ada direktur, itu Ibu Haja Yantriani Ujang, merupakan direktur. Selanjutnya ada bendahara ya, bendahara sama wakilnya juga. Di bawah itu ada manajer marketing, saya sendiri. Di bawah saya itu ada namanya mitra. Mitra itu kayak marketing kayak gitu ya, sales marketingnya, sales marketingnya. Selanjutnya ada juga admin kantor satu, dibantu admin kantor satu. Nah, kalau misalnya di luar, jadi karyawan kita nih ada yang internal, ada yang eksternal, gitu. Kalau yang eksternal itu kayak sales lapangan lah, sales agent kayak gitu, sales agent. Itu aja. Dan ya, selanjutnya apa saja sih tugas anggota dari agent travel ini? Oh ya, kalau dilihat dari fungsi tugas dan tanggung jawab dari struktur tadi ya, kalau komisaris dan direktur itu salah satu pengelola dan penanggung jawab ya. Kalau di manajemen marketing ya berkaitan dengan pemasaran, kayak gitu ya, mitra-mitra, terus juga follow up, promosi kayak gitu. Kalau yang lainnya admin yang mengikuti pekerjaan-pekerjaan kantor saja. Dan mengapa memilih lokasi di sini, Pak Erwin? Oke, kita alamat kantor kita ini kita pilih di Jalan Poros Lintas ini ya, Jalan Yos Sudarso ini. Salah satunya agar mempermudah publik atau halayak itu untuk bisa mampir, untuk bisa datang ke kantor kita. Tidak susah untuk mencari tempat. Dan ini salah satu pencapaian kami yang awalnya BPW kami mulai dari rumah. Alhamdulillah saat ini begitu kami melegalitaskan perusahaan kami, sekarang tempatnya sudah ada di pinggir jalan, tepatnya di Jalan Yusudaso. Gitu. Oke, Pak Erwin. Ya. Udah pertanyaan ke berapa nih? Ke-6 ya. Ketujuh ya. Oke, baik. Bagaimana sih cara mempertahankan agent travel ini, Pak Erwin? Oke. Kalau di PT Umisata Travel ini kita untuk mempertahankan pelanggan ya. Jadi kami memiliki konsep namanya itu hospitality. Ya. Hospitality itu adalah pelayanan prima. Nah, di sini kami sebagai jasa perjalanan wisata kami memegang teguh ya konsep dasar dari hospitality ini, pelayan prima ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita menciptakan customer loyalty, customer yang memang benar-benar setia kita. Artinya dari peserta itu tidak hanya sekali, tapi bisa repeat order lagi kayak gitu ya, bisa menggunakan jasanya, bisa jadi langganan lagi untuk kita kayak gitu. Nah, kalau kita gunakan konsep dasar hospitality ini ya insya Allah kita akan mempertahankan citra dari agent kita ya. Yang ke-8, apa sih strategi untuk mempromosikan agent travel ini? Baik, untuk strategi mempromosikan agent travel ini, salah satunya itu kita langsung direct selling ya. Direct selling itu kita penjualan ya, penjualan langsung. Terus juga kita menggunakan media relasi ya. Strategi kita menggunakan media relasi itu salah satunya kita bisa pakai media cetak, itu langganan kita Linggau Pos. Linggau Pos untuk mempublishkan perjalanan-perjalanan atau momen-momen pemberangkatan kita. Dan promosi selanjutnya itu ya kita bisa menggunakan brosur, selain direct selling tadi menggunakan brosur. Dan tidak kalah pentingnya kalau misalnya kita untuk mempromosikan travel agent kita ini, kita menggunakan strategi follow up. Strategi follow up yang kita gunakan untuk menghubungi kembali mana pelanggan-pelanggan kita yang sudah aktif, yang sudah berangkat, yang sudah menggunakan jasa kita bisa hubungkan kembali. Dan selanjutnya juga bisa kita kembangkan juga promosi itu melalui dengan database yang kita capai, yang kita ambil dari publik atau dari masyarakat. Baik, pertanyaan yang ke-9. Adakah masalah yang timbul selama menjalani agent travel? Dan bagaimana sih solusinya? Kalau masalah di travel agent ini
masalah yang tidak kalah penting biasanya itu reschedule ya, atau penjadwalan ulang gitu ya, penjadwalan ulang. Nah, biasanya itu akibat dari calon BPW-nya atau pesertanya itu memiliki apa namanya kepentingan pribadi atau kepentingan mendadak sehingga harus reschedule. Nah, itu solusinya ya, kalau misal kita sudah mendapatkan konfirmasi ada reschedule, kita sebagai pihak travel agent itu harus mengulang kembali ya, dari tiketingnya harus di reschedule, hotelnya harus di reschedule, transportnya juga di reschedule. Jadi solusinya itu harus dikerjakan gitu kan. Dengan apa namanya mereschedule, mengkonfirmasikan vendor-vendor yang mau dipakai kayak gitu. Salah satunya makan ya. Itu catering itu harus segera dikonfirmasi karena apa? Itu kalau misalnya sudah terbuat atau sudah disiapkan, takutnya nggak bisa dipakai gitu kan. Kalau misalnya tiketing atau yang lain bisa di reschedule. Oh ya Pak Erwin, Ya. Baik dari pertanyaan yang sudah saya ajukan, sudah 9 pertanyaan yang tadi. Apa ada tips untuk menjadi agent travel yang baik menurut Bapak Erwin sendiri? Ya, kalau tips kalau mau membangun sebuah travel agent yang memang benar-benar kredibel banget di masyarakat atau di publik, tips yang pertama kali itu ya harus amanah. Jujur, amanah, ya sudah juga tanggung jawab. Gitu. Nah, selain itu juga tips yang kami sampaikan mungkin buat adik-adik yang mau buat travel agent itu memang benar-benar harus menerapkan konsep tadi, konsep hospitality, pelayanan prima untuk di apa namanya perjalanan itu. Nah, kenapa? Dengan kita memberikan sebuah pelayanan prima, kita akan menciptakan customer loyalty tadi ya, kesetiaan customer tadi. Nah, itulah yang mungkin bagian tips yang perlu kami sampaikan untuk adik-adik atau siapa saja yang mau buat travel agent gitu kan. Selain amanah, jujur, dan tanggung jawab, harus menggunakan konsep hospitality. Mungkin itu saja pertanyaan jawaban dari saya. Terima kasih atas waktunya. Oke, baik Pak Erwin, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah menerima kami sebagai kelompok 1 untuk mewawancarai Pak Erwin, manajer marketing dari PT Umi Wisata Travel yang ada di Lubuk Linggau. Sekali lagi kami terima kasih, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Travel yang memiliki izin pertama kali gitu kan untuk diumrohkan. Nah, kalau selebihnya kan kalau di Lubuk Linggau ada beberapa travel agent, cuman kan kalian kurang jeli untuk legalitasnya kan. Ada yang mungkin STKIP ya, STKIP itu pernah ada pakai travel agent namanya Dedi Azam di sana. Cuma saya lihat itu perorangan. Nah, makanya kalau kita jawab pertanyaan yang ini kan, adakah masalah yang timbul selama menjalani agent travel? Nah, salah satunya itu kalau misalnya kita mendapatkan agent yang memang benar-benar bukan legalitas, ya kan? Kalau suatu saat ada travel di lapangan, tanggung jawabnya bagaimana? Kayak gitu. Salah satu seperti itu juga yang harus kita sampaikan nanti kan. Makanya nanti kesimpulannya tips untuk memilih travel agent sebenarnya pertanyaannya. Tips untuk memilih travel agent itu bagaimana? Salah satunya itu harus punya legalitas izin, ya, dari struktur apa namanya kepengurusannya, komisarisnya itu memang harus jeli, detail. Selama ini kan kampus, sekolah-sekolah cuma taunya travel agent, nanti kesepakatan guru antara travel agent ini punya kesepakatan diberangkatkan. Suatu saat kalau misalnya ada travel, ada kejadian apa-apa kan nggak bisa ambil tanggung jawab. Jadi ya, aku harus ngomong Indri, pakai kan dulu kalau untuk biayanya itu duitnya sudah. Nama dosennya siapa? Miss Sastika Sen. S1-nya apa? S2-nya apa? S2-nya Pendidikan. Magister Arts ya. Arts. Magister Arts. Oh, seni. Iya. Biasa iya, S1-nya tuh SSN enggak? SS. SSN. SS aja. SS aja. Biasanya kalau S1-nya SSN, sarjana seni. Oh, seni itu yang Magister Arts ya, senian. Oke, mau mulai sekarang?
Boleh Pak. Tapi saya pengen buka fotonya. Gitunya. Foto kerja. Foto Hardware apa sudah dulu? disiapin.